tinggal dunia. Ya. Karena lek tinggal-tinggali kondisi sak mangke niki seperti napa nggih? Hanya seperti sebuah hadis saja. Di Indonesia beberapa hari ini kita diberikan oleh berita bagaimana pemimpin kita, bagaimana kebijakan-kebijakan pemimpin kita. Namun ya sampai keputusannya juga kan kalau kita namun pemerhati berita kita sampai apa gitu anak kalau tidak berapa 2 tahun aktif akan diambil oleh pemerintah kan ada ya anak nganggur 2 tahun diambil pemerintah rekening nganggur sekian bulan akan diblokir ya. Ya kemarin juga tanah kuburan kalau sampai Jabatan Jakis jamaah Ismun ya Allah kalau ingin bisa di mana misalnya di sebulan kan insyaallah saudara kita rajin di rajin bukan ini. Oh, ini. Jangan SPU Pak. Tapi dari partai itu. Dan karena pemerintah kemudian kebijakannya kalau ada tanah kuburan 2 tahun tidak ada yang tidak ada otaknya ditaruh kuburan akan diambil pemerintah diumumkan ke masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada tanah kuburan ini 2 bulan tidak aktif maka akan diambil pemerintah. Kalau dia bukan ada yang bilang nggak sampai meninggal. Jamaah ente ini. Ya lampu. Kan gitu. Kemudian Masya Allah bagaimana sekarang itu kan kadang-kadang Malah temuan. wong sing loman-loman kadang-kadang wong sing dadi duit. Kalau tinggal lihat dari ini senang sedekah, gemar sedekah, itu rata-rata itu sekarang itu bukan hanya wong sedekah. Wong enggak duit itu malah ikut standar sing suki lokan kewon dan mungkin para donatur-donatur yang membantu masjid, membantu perjuangan di masjid, membantu kalimat yang Insya Allah di sini tambah barokah. Amin. Amin. Kemudian ya ini ulama mulai seneng gun. Karena toh hari ini ngajian ditarik. Ngawas bawah nonton hari ini. Ngomong dari saya sekian. Untuk ngomong dia sekian, untuk administrasi sekian, untuk transportasi dia iya ingin ngaji ya kok. Kalau sampai seperti itu fenomena nopo ini Mas Barat. Saya teringat di dalam kitab Nurul Absar karangan Syekh Mukmin bin Hasan Mukmin Asy-Syabalati. Ini kitab ini menerangkan tentang sirah nabawiyah. Baik apa sirah nabawiyah? Kejadian-kejadian cerita-cerita para sahabat, tabi'in, para nabi. Banyak sekali Nurul Absar. Di situ ada satu cerita yang apa? Sih dengan keadaan saat ini cocok. Ketika Nabiullah Muhammad SAW ingin berat, sakit, kemudian disambangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini bertanya, ya Jibril, kondisiku ya apa kira-kira? Kata sih tambah parah kan tidak? Tambah parah. Terus dia lihat tambah parah, dia apa parah? Dia pun mati. Ini Nabi pun bertanya, ya Jibril, kalau memang waktu saya sudah singkat, kemudian saya meninggal di dunia, pertanyaannya saya, kira-kira tugasmu kan dunia apa? Apakah kamu masih turun ke bumi, dari langit turun ke bumi, sedangkan Nabi bisa hidup? Malaikat Jibril kemudian menjawab, ya Rasulullah, setelah pakai panjenengan sedo meninggal dunia, saya akan tetap turun ke bumi. Tetapi turun saya ke bumi itu tidak membawa wahyu, tidak membawa syariat agama baru.
Bahkan ketika Nabiullah Isa alaihissalam turun ke bumi, itu beliau tidak akan membawa agama baru, tapi beliau menjadi umat panjenengan dan melanjutkan perjuangan panjenengan. Nah terus tugas semua apa? Lelek gak nyampe no wahyu nagone para nabi apa nganggur? Nabi. Tugas saya kali disebutkan tugas khusus. Yaitu apa? Nantinya ketika panjenengan sampun sedo, Allah Subhanahu wa taala ngutus kula untuk mencabut 10 mutiara yang ada di dunia. Astagfirullah. 10 mutiara ini akan diambil oleh Allah satu persatu, berkiring dengan sendoi panjenengan. Apa itu? Yang pertama, Allah akan mengangkat ar-raful barakah minal ardi. Allah akan mengangkat keberkahan bumi. Barakah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tetapi nanti setelah panjenengan sedo kanjeng Nabi punten, Allah akan mengangkat al-barakah, mengangkat keberkahan bumi. Akhirnya jangan diharapkan bumi itu semakin hari yakin bukan semakin baik tapi semakin buruk. Ya mungkin semakin ini ketinggal koyok-koyokannya kehidupannya itu semakin mapan. Oke, apa mawar kan semakin muda, oleh duit semakin kafir. Zaman dulu kan Batu Singapura ini pun anggone sawah sampai maju sampai keringetan gegeri gosong, betul tak? Sak mangke cukup di depan kamera duit kali. Kira ngonten mawon. Kadang-kadang kontennya gini konten kuwi. Ya, tapi lek konten alhamdulillah. Tidak seperti saat ini kontennya ada nilai kebaikan, ada pengajian. Tapi konten yang ada apa? Kadang-kadang paling banyak yang tidak ada manfaat. Lu konten itu gampil asal roh, ya toh. Kita nama saya. Konten itu bisa menghasilkan keuangan. Ya. Matos yotro petah keluar rumah sakit buat usaha cukup di dalam rumah duitnya dan duit sama. Tapi yang terjadi apa? Semakin banyaknya harta, kadang-kala syukur itu tidak dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi apa? Tambah duit, tambah sugih, tambah jabatan tapi tidak mau syukur. Akhirnya senengan Islam sampai kaya boten cukup. Padahal harta itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi dunia tidak akan pernah cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Ar-Rahmul barakah minal ardh. Allah akan mengangkat keberkahan bumi. Maka jangan berharap bumi itu semakin baik. Bagi siapa baik? Lek orang umum sing sekitar syukur, tidak banyak ngeluh. Insyaallah beri berkah. Yang kedua yang diangkat oleh Allah adalah ar-raful mahabbah min qulubil qalbi. Raful mahabbah min qulubil qalbi. Allah akan mengangkat rasa cinta di hati para makhluk. Rasa cintanya akan dihilangkan oleh Allah. Makanya gampang enten tiyang itu kok kali tombol tukaran. Ya. Bukan hanya untuk tukaran mek lambe, bahkan tak segan-segan untuk apa? Mengalirkan betul bukti kan? Cara Anda di Indonesia pun kadang-kadang sudah mentolo kalau tombol ini, mentolo kalau pancong. Di luar negeri juga sudah mulai bom-boman. Tidak peduli berapa nyawa sudah melayang. Ya, berapa nyawa sudah melayang. Pada lagu ini dengan dalil bikin nuklir itu bikin bom itu apa? Menjaga perdamaian. Bukti itu tak melopok. Jadi menjaga perdamaian tapi gawe ngefan ya menang. Kenapa kok sampai seperti itu?
karena Rabbul Mahabbah di qulubil khalqi. Allah sudah mengangkat rasa cinta. Kalau wong itu cinta tidak mungkin menyakiti. Kita kalau orang itu ada rasa cinta di hatinya, ada akan menyakiti orang lain, bahkan membunuh benda. Kenapa? Cinta itu merupakan tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang manakala dia tidak bisa mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi rasa cinta itu merupakan tanda-tanda orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu. Itu mutiara yang kedua yang diambil. Yang ketiga, ar-raf'u syafaqah min qulubil aqarib. Allah akan mengangkat rasa sayang. Rasa cinta akan meningkat rasa sayang. Bagi kita sesama manusia kita begini, kali kalau begini, yang ada itu adalah rasa sayang. Tapi ketika berbicara dengan keluarga, orang yang hubungannya lebih dekat, itu bicara dalam menjadi syafaq, yaitu sayang. Dan ketika Kanjeng Nabi Sendo, Allah juga akan mengangkat yang namanya al-raf'u syafaqah min qulubil aqarib. Allah akan mengangkat rasa cinta, rasa sayang di hati keluarga. Makanya tak jarang ada orang tua di musim mentolokan anak ini, dan tak sedikit seorang anak itu yang durhaka terhadap orang tuanya. Kita mentolok anak monggo sing duwe masalah, anak tidak tahu apa-apa jadi korban. Dan anaknya bahkan gara-gara judi online punya tanggungan besar, banyak tidak bisa nyaur, bojone diracun, Astagfirullahaladzim. kabeh bunuh diri satu. Cinta dari bapak, kenapa seperti itu? Karena sudah hilangnya jatuh rasa sayang jatuh dari hati. Padahal sak garang-garangi singa itu tidak akan pernah makan anaknya sendiri. Sak kuat-kuatnya gajah tidak akan pernah gajah itu menginjak anaknya sendiri, kecuali gajah pas ngantuk. Gitu, gajah itu beleduk itu liwat itu ada di sore. Wow, ini pernah itu gajah itu minta beleduk itu, minta beleduk kan anaknya gajah tau? Nah ini kecuali gajah pas ngantuk. Ganas-ganas lah tidak akan pernah mematuk telurnya sendiri. Tapi wong tua pun hilang rasa sayang. Mentolo wong tua mateni yuk. Bahkan anak pun taruh orangnya apa di panti jompo. Yang lebih parah lagi ya kemarin menceritakan apa? Darjo nih. Iya. Darjo kan naruh orang tuanya di panti jompo sambil bilang, Pak, Bu, berapa tugasnya? Nanti kalau ibu saya meninggal, kalau bapak saya jangan diberitahu. Tidak usah repot-repot cari saya ya. Astagfirullah. Lupa pasrah. Padahal lagi dia segede nanti kemudian. Mungkin bagi kita orang tua kita tidak punya apa sumbang sih dalam materi. Karena mungkin orang tua kita tidak punya harta. Tapi ingat, walaupun orang tua kita tidak punya harta, tapi dungonya yang sempat ini itu mustahil. Hari ini kita bisa berdiri itu karena mereka yang hari ini akan diambil oleh Ar-Raf'u syafaqah min qulubil aqarib. Jadi wong Jawa, wong liya tadi dulur, jadi wong itu ya. Terus bilang kasih sayang. Yang keempat yang diambil oleh Allah adalah ar-raf'u adl minal umara, hilangnya sifat adil dari para pemimpin. Masya Allah. Jadi mulai kebijakan-kebijakan sudah mulai tidak mendukung dengan rakyat. Padahal sudah diingatkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Sayyidul
qaumi qadibuhu. Pemimpin suatu kaum merupakan pelayan dari kaum itu Sendiri. Yang namanya pemimpin adalah pelayan. Yang namanya pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Namanya wakil rakyat, dia harus mewakili suara rakyat, harus mementingkan kepentingan rakyat. Dan kalau ada pemimpin dulu ini waktu apa? Waktu pilihan kita pada mencari dukungan dari suara rakyat. Tiba sudah jadi pemimpin, bukan jelas kembali kepada rakyat. Ini takut dijauhkan Allah akan diambil. Kenapa? Karena rasa adil sudah diambil oleh Allah. Mungkin maulah pemimpin kita yang hari ini masih istiqomah dengan kebaikannya, istiqomah dengan keadilan dan keamanahannya, diberjanji kali Gusti Allah. Ibu jabat tambah barokah. Kalau ada pemimpin yang hari ini oknum, yang tidak adil, yang kurang amanah, Balik lagi. Tobat. Amin. Dan sadar balik Jalannya betul. Allah. Kemudian yang kelima ini termasuk ini. Ar-raf'ul haya minan lisan. Dicabutnya rasa malu dari perempuan. Bener ya? Tapi terakhir pun bagi sing bangsal biji. Ar-raf'ul haya minan lisan. Dicabutnya rasa malu dari perempuan. Hiasan perempuan, perempuan itu akan ada nilainya manakala perempuan itu memiliki sifat laki. Dan hari ini sudah mulai dengan dalil emansipasi wanita, persamaan kedudukan. Tapi ingat, bolehlah kita mau minta persamaan dengan seorang laki-laki, tapi jangan melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Zaman dingin itu lenten bangun, itu duduknya berdirinya di Samping. di belakang suami, makanya yang jadi makmum. Ini tidak bukan tanpa alasan kenapa makmum itu harus di belakang suami. Ya, ada rasa. Tapi sekarang perempuan nggak lebih mau kotor. Jadi makmum cincin karo ini bisa lebih kare. Astagfirullahaladzim. Lebih ngarep ini sing luwih parah